Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga dari makalah kelompok 8 terkait dengan pengorganisasian dalam manajemen syariah. Pada poin ketiga atau materi ketiga ini kita membahas tentang pengorganisasian dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam sendiri, pengorganisasian merupakan segala sumber daya untuk mengoptimalkan kemampuan masing-masing pribadi sehingga terwujud kerjasama dalam mencapai tujuan melalui pelaksanaan rencana. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dan berbuat dosa dalam permusuhan. Seperti yang kita tahu bahwasanya dalam kehidupan organisasi yang di dalamnya berisi banyak sekali kumpulan orang-orang. Nah, dengan hal tersebut maka ada pembagian bidang pekerjaan dan juga adanya koordinasi di mana kerjasama berlangsung dalam usaha mencapai tujuan bersama atau dalam sebuah organisasi kaitannya. Nah, yang di situ juga nanti sekaligus menampung tujuan individu. Nah, pembagian pekerjaan nantinya akan menciptakan adanya pimpinan dan juga anggota, di mana dengan otoritas dan keteladanannya nanti akan mempengaruhi para anggota untuk bekerja secara sukarela dan bersama-sama mencapai tujuan. Dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada seorang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Jadi sesuatu yang diwakilkan kepada seseorang dan menyadari bahwa dia benar-benar akan diminta pertanggungjawaban tersebut di hadapan Allah nantinya. Nah, kurang lebih ayat tersebut menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi orang-orang yang menerima amanah itu nanti artinya harus mempertanggungjawabkan kepada Allah kelak nanti, dan organisasi yang memberikan kepercayaan tersebut. Kalau kita konsepnya sekarang dalam perusahaan seperti itu. Pada hakikatnya organisasi ini merupakan interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Namun dalam Islam, organisasi dipandang dengan sisi yang berbeda, di mana organisasi merupakan suatu kebutuhan dan sangat penting, dan organisasi tidak hanya diartikan semata-mata sebagai wadah perkumpulan beberapa orang dengan cita-cita dan tujuan bersama. Jadi dalam Islam secara tidak langsung setiap manusia dituntun untuk berorganisasi dan hidup dalam struktur yang terorganisasi dengan baik. Nah, jadi dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita dalam sebuah organisasi diperlukan adanya pimpinan yang mampu memotori dan mengarahkan setiap anggotanya sehingga tujuan tersebut nanti dapat tercapai dengan baik dan lancar. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari Al-Quran ya, perintah dalam berorganisasi ini bisa kita temui pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, sebagaimana isi dari kandungan ayat tersebut, bahwa setiap orang berinteraksi dengan lainnya sehingga tujuan bersama nanti bisa tercapai. Tanpa kita sadari, definisi kesimpulan tersebut memiliki arti bahwa memang pada dasarnya manusia diciptakan dalam bentuk organisasi yang tadi kalau dalam ayat Al-Quran berupa suku-suku dan bangsa-bangsa seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih prinsip
prinsip-prinsip dalam berorganisasi secara pandangan Islam. Ada beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip ubudiyah. Prinsip ubudiyah ini adalah pengabdian diri terhadap Allah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dalam konsep dalam prinsip ini meletakkan setiap pekerjaan yang dilakukan nanti itu ditujukan semata-mata untuk ibadah, yang juga nanti akan selain memperoleh profit dalam dunia yang nyata, nanti juga akan mendapatkan ganjaran pahala di akhirat, seperti itu. Kemudian nanti dengan menghayati prinsip ini diharapkan seorang anggota organisasi nanti akan menjadi ikhlas dalam bekerja tanpa menuntut yang banyak atau yang bisa merasakan pimpinan nantinya, seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip mas'uliyah. Nah, pada prinsip ini menuntut seorang pegawai dan ahli organisasi supaya senantiasa waspada dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan secara berkelanjutan nantinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada prinsip itqan, mana prinsip ini menuntut bekerja dalam mencapai hikmat dan juga pengurusan cemerlang. Jadi setiap anggota nanti dikehendaki mengutamakan quality dan produktivitas di dalam memberi perkhidmatan pada organisasi yang diikuti nanti. Kurang lebih itu prinsip dan juga konsep organisasi dalam Islam, pandangan Islam tersebut. Materi yang saya sampaikan sekaligus mengakhiri materi kita pada pembahasan kali ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.